Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i war musalim wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang istiqomah hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan ceramah singkat mengenai Islam, toleransi, dan nasionalisme untuk mewujudkan Indonesia yang rukun. Marilah sejenak kita merenung. Di tengah hiruk pikuk dunia, kita sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan yang menguji keimanan dan kebersamaan kita. Namun, sebagai umat Islam, kita memiliki pegangan kuat yang tak lekang oleh zaman, yaitu Islam rahmatan lil alamin. Apa sebenarnya makna dari rahmatan lil alamin? Secara harfiah, rahmatan berarti kasih sayang atau rahmat, sementara lil alamin berarti bagi seluruh alam. Jadi, Islam rahmatan lil alamin dapat diartikan sebagai Islam yang membawa rahmat, kasih sayang, dan kedamaian bagi seluruh umat dan alam semesta, dan bukan hanya untuk umat Islam saja. Ini adalah sebuah konsep yang sangat mendalam. Islam bukan hanya agama yang hanya mengajarkan ritual ibadah saja, tetapi juga sebuah jalan hidup yang menuntun manusia untuk menebar kebaikan, keadilan, dan kasih sayang kepada semua makhluk, baik manusia dari berbagai suku dan agama, maupun flora dan fauna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sehingga ayat ini menegaskan bahwa misi utama Islam adalah menebarkan kebaikan dan kasih sayang kepada semua makhluk. Lantas, bagaimana kita mengimplementasikan Islam yang penuh rahmat ini dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah dengan moderasi beragama atau wasatiyah. Moderasi beragama adalah sikap tidak berlebihan, tidak ekstrim, dan tidak pula meremehkan. Ia adalah jalan tengah yang menjembatani perbedaan, menciptakan harmoni, dan mencegah perpecahan. Di Indonesia, moderasi beragama bukan hanya sekedar teori, melainkan praktik nyata yang telah mendarah daging dalam tradisi kita. Dengan mengedepankan toleransi, kerukunan, dan musyawarah, kita bisa hidup berdampingan dengan damai. Namun, moderasi beragama seringkali diuji. Ada pihak-pihak yang mencoba memecah belah kita dengan isu sara. Mari kita teguh pada prinsip ini. Perbedaan adalah anugerah, dan dengan moderasi, kita tidak perlu mengorbankan keyakinan, namun kita juga tidak boleh memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Dan dari sinilah, peran Pancasila menjadi sangat vital. Pancasila bukan sekedar 5 sila yang terukir di lambang negara. Ia adalah rumah besar yang menaungi seluruh elemen bangsa, dari Sabang sampai Merauke. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, adalah pengakuan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang religius. Sila ini memayungi semua agama dan kepercayaan, memberi ruang bagi setiap individu untuk beribadah sesuai keyakinan mereka masing-masing. Sila-sila berikutnya, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, adalah nilai-nilai universal yang sejalan dengan ajaran Islam rahmatan lil alamin dan prinsip moderasi beragama. Pancasila dan Islam tidak bertentangan, keduanya saling menguatkan. Islam mengajarkan persatuan dan toleransi, dan Pancasila menyediakan bingkai hukum dan ideologi bagi nilai-nilai tersebut. Mengamalkan Pancasila berarti kita mengamalkan Islam secara kafah, yaitu Islam yang menyeluruh, bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Mari kita jadikan Pancasila sebagai benteng yang kokoh, sebagai simbol pemersatu yang mengikat kita dalam kebhinekaan. Dengan berpegang teguh pada Islam rahmatan lil alamin dan moderasi beragama, serta menjadikan Pancasila sebagai ideologi kita bisa mewujudkan Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan.
Jika terdapat kesalahan dalam saya berbicara maupun perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.